Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Allah tetap melimpahkan karunia kesehatan kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari sebagaimana mestinya. Bersama saya, Wiwin Agus Mawati, mata pelajaran Akidah Akhlak untuk kelas 12. Apa kabar anak-anak? Ya, harapan Ibu, kalian sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun, tetap semangat, tentunya tetap bahagia, apapun yang kalian rasakan pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan melanjutkan materi kita, bab 3, yang berjudul Menghindari Perilaku Tercela, Nifaq dan Khodop. Adapun tujuan pembelajaran materi bab 3 ini diharapkan siswa dapat 1. Memahami pengertian nifaq dan khodop. 2. Menyebutkan 3 ciri nifaq. 3. Menyebutkan dampak negatif nifaq dan khodop. Yang keempat, menjelaskan bagaimana cara menghindari perilaku nifaq dan khodop. Sebelum memulai pelajaran kita kali ini, marilah kita buka dengan melafazkan basmalah dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya anak-anak, apakah kalian tahu apa itu nifaq? Pasti jawabannya tidak tahu. Tapi kalau ibu bilang munafik, pasti tunjuk tangan. Semua jawab tahu, Bu. Oke, munafik adalah orang yang melakukan nifaq. Ya, itu disebut dengan munafik. Apakah itu nifaq? Nifaq menurut bahasa berasal dari kata nafaqo, yang artinya adalah lubang tempat sembunyi. Sedangkan menurut istilah, nifaq itu artinya menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan dalam diri seseorang kepada orang lain, atau lain di mulut, lain di hati. Jadi apa yang di hati seseorang itu beda yang dikeluarkan lewat perkataannya. Makanya disebut dengan munafik. Ciri-ciri munafik itu ada 3 macam berdasarkan hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatul munafiqi salasun. Iza haddatsa kadzaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khana. Yang artinya, tanda-tanda munafik ada 3. 1. Apabila berkata, ia dusta. Apabila berjanji, ia mengingkari. Dan bila dipercaya, ia mengkhianati. Itulah 3 ciri-ciri orang munafik. Adakah anak-anak memiliki salah satu ciri yang ibu sebutkan tadi berdasarkan hadis riwayat Bukhari? Mudah-mudahan tidak ya. Kalaupun ada anak-anak yang pernah melakukan satu di antara ketiga ciri tersebut, atau ketiga-tiganya pernah anak-anak lakukan, mulai hari ini, mulai detik ini, sejak mendengarkan penjelasan dari ibu, maka jauhi, hilangkan, dan stop untuk melakukan perbuatan tersebut. Karena apa? Kalau anak-anak melakukan perbuatan itu, maka akan menghasilkan dampak negatif. Apa dampak negatifnya? Yang pertama, hilangnya kepercayaan.
atas diri anak-anak apabila anak-anak melakukan perbuatan itu. Kemudian yang kedua, tidak disukai oleh orang lain. Yang ketiga, mempersempit mendapatkan rezeki. Dan terakhir tentunya dampak negatif bahwa karena ini perbuatan tercela, pasti dampaknya anak-anak akan mendapatkan balasan dari Allah. Siksa, azab yang sangat pedih ketika kita melakukan perbuatan munafik, menjadi orang yang munafik. Itu adalah dampak negatif bagi diri sendiri. Karena dampak negatif dari nifak ini ada dua, bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Tadi yang Ibu sebutkan itu bagi diri sendiri. Sekarang, apa dampak negatifnya bagi orang lain ketika seseorang melakukan perbuatan nifak? Yang satu, menimbulkan kekecewaan. Kenapa kecewa? Misal, anak-anak berjanji jam 2, kemudian datang jam 5. Bilangnya OTW, tahu-tahu masih di rumah. Bagaimana orang tidak kecewa dengan janji yang tidak kita tepati? Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Nah, ada lagunya seperti itu. Jadi kalau berjanji, berusaha untuk menepati. Karena yang dipercaya dari manusia itu adalah mulutnya, omongannya. Aufu bil uqud, penuhi janjimu. Karena janji adalah hutang apabila kita tidak bisa memenuhinya. Jadi dampak negatif dari nifak bagi orang lain adalah tadi menimbulkan rasa kecewa. Kemudian yang kedua menimbulkan kemarahan. Misal kita pinjam duit, pinjam uang, mau mengembalikan 3 hari, ternyata 3 hari nggak dikembaliin, 1 minggu sampai itu, tentunya orang akan marah. Ketiga, memicu timbulnya fitnah. Kemudian mencemarkan nama baik orang yang di dekatnya. Nah, itu adalah dampak negatif bagi orang lain. Intinya bahwa anak-anak, siapapun kita, cobalah kita untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan nifak sehingga nanti dicap sebagai orang yang munafik. Bagaimana cara menghindari supaya kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan nifak itu? Yang pertama adalah yang perlu kita lakukan, kita menyadari, kita memahami, kita mengingat bahwa orang-orang yang melakukan perbuatan nifak atau orang-orang yang munafik akan dijauhi oleh orang lain. Itu yang pertama. Kemudian berlaku jujur dan amanah, itu yang terpenting. Kemudian banyak-banyak kalian membaca buku-buku agama, memperdalam hukum-hukum Islam, kemudian mendengarkan ceramah-ceramah Islami, dekat dengan orang soleh, maka kalian akan terhindar dari perbuatan nifak atau menjadi orang yang munafik. Oke, anak-anak, sudah paham materi nifak? Ya, lanjut. Silakan anak-anak perhatikan gambar di kanan Ibu. Oke, kemudian gambar di kiri. Ya, sudah. Apa yang dapat anak-anak simpulkan dari 2 gambar itu? Ibu akan lanjut dengan materi apa? Betul, mantap. Marah. Atau bahasa akidahnya yaitu ghadab. Nah, itu materi selanjutnya yang akan Ibu jelaskan. Ini adalah marah dalam konotasi yang negatif. Ya, dalam konotasi yang negatif, karena ya tadi judul kita adalah perilaku tercela, tentu marah yang kita bahas adalah marah yang di luar kewajaran, marah yang berapi-api gitu ya. Ya anak-anak, pengertian ghadab atau marah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak senang karena dihina,
atau diperlakukan tidak sepantasnya. Ya, jadi wajar sih, manusiawi sebenarnya kalau kita dihina, kemudian diperlakukan tidak pantas, itu kita akan marah. Tapi Islam menganjurkan supaya kita meredam emosi kita, tidak marah secara berlebihan walaupun dihina. Karena sejatinya pujian dan hinaan, pujian dan celaan itu sama saja. Jadi menurut akidah itu sama aja, mau dipuji tidak terbang, mau dicela tidak tumbang. Itu teorinya sebenarnya gitu ya. Kemudian pada masa Rasulullah ada seorang laki-laki yang meminta nasihat kepada Rasulullah. Apa katanya? Ya Rasulullah, berilah aku sebuah pesan. Dijawab oleh Rasulullah, la taghdab, jangan marah. Apalagi ya Rasulullah, la taghdab, jangan marah. Jadi begitu pesan Rasulullah sangat ditegaskan, sampai 2 kali memberikan pesan kepada laki-laki itu, la taghdab, jangan marah. Karena apa? Ketika kita marah itu efeknya itu sangat luar biasa negatif. Makanya apa dampak ghodab, apa dampak marah bagi diri kita? Yang pertama adalah meretakkan hubungan pertemanan. Jadi wajar kalau hubungan pertemanan, persahabatan itu akan retak apabila ada salah satu teman yang hobinya marah, spanning tinggi, apa-apa marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit, semua permasalahan diselesaikan dengan marah. Padahal setiap masalah itu pasti ada solusi gitu. Kemudian yang kedua, orang yang dimarahi akan merasa dihina. Jadi jangan kita memarahi orang di depan umum gitu. Karena apa? Harga diri seseorang itu akan merasa direndahkan, dia akan merasa dipermalukan. Maka hindari itu. Kemudian yang ketiga, kita akan dijauhi oleh orang lain. Tentunya orang lain akan malas bersahabat dengan kita, malas akan mendekati kita apabila kita selalu menyelesaikan masalah dengan marah-marah. Sebenarnya kalau kita selanjutnya anak-anak, dampak negatif dari ghodab itu adalah bahwa bisa menimbulkan pusing atau penyakit hipertensi atau darah tinggi. Jadi kalau marah itu jantung terpompa lebih kencang, begitu mempengaruhi kerja jantung. Kemudian bisa ya tadi menimbulkan hipertensi atau darah tinggi. Kalaupun darah tinggi bisa naik terus, kemudian nanti mungkin bisa menyebabkan stroke dan lain sebagainya. Jadi begitu dampak negatif ghodab sangat tidak baik bagi diri orang yang memiliki sifat pemarah. Kemudian ada yang lebih parah lagi, ada seseorang yang kalau marah itu banting-banting, jadi merusak. Piring terbang, gelas dipecahin gitu. Alangkah ruginya kalau kita setiap marah piring satu pecah, gelas satu pecah, kemudian meninju pintu, pintunya jebol, kan sayang. Jadi itu bisa merusak lingkungan sekitar kita, barang-barang yang dimiliki oleh orang tersebut. Itu sangat rugi sekali. Makanya dari beberapa dampak negatif yang sudah Ibu jelaskan tadi, kita harus menghindari. Bagaimana cara kita menghindari perilaku ghodab ini? Gitu. Apa usaha kita supaya kita tidak menjadi seorang yang pemarah atau seseorang yang memang memiliki sifat pemarah? Untuk bisa menghindari, mengurangi, bahkan menghilangkan sifat pemarahnya, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, sekali lagi Ibu jelaskan, karena ini perilaku tercela, maka pasti akan ada balasannya berupa siksa dari Allah yang sangat pedih. Gitu loh. Itu yang harus disadari. Yang kedua, kita lebih utama untuk menahan marah. Jadi kalau emosi akan memuncak, maka banyak-banyaklah istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim.
Kemudian membaca ta'awuz. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Karena marah itu adalah di dada. Makanya kalau anak-anak lihat iklan, itu ada iklan yang ketika dia disenggol makan bakso, kemudian diletakkan 2 gelas yang berisi air dingin di sini, gitu lah. Kenapa? Karena dada pusat kemarahan, tempat jin dan setan serta iblis untuk memasukkan, membujuk, merayu supaya emosi kita meluap-luap. Jadi tetap ingat kepada Allah, ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, istighfar. Tuh. Kemudian kalau kita dalam posisi marah atau seseorang dalam posisi marah, itu merubah posisi. Misal berdiri, kita marah-marah, ada sesuatu yang menyebabkan kita untuk marah, maka kita rubah posisi, duduk. Apabila duduk kita masih marah, maka berbaring atau berdiri lagi. Intinya rubah posisi awal saat kita marah. Selanjutnya dianjurkan untuk berwudu. Kenapa? Sekali lagi bahwa kemarahan itu dari godaan setan, godaan iblis. Setan dan iblis diciptakan oleh Allah dari api. Apa musuh api? Betul, musuh api adalah air. Makanya api disiram air maka akan padam. Marah, kita ambil wudhu, maka akan mereda kemarahan yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian yang terakhir adalah lebih baik diam agar emosi kita mereda. Diam, menjauh, menghindar, itu lebih baik daripada kita luapkan kemarahan kita. Jadi kita menghindar, kita menjauh dari seseorang ketika kita marah, bukan kita benci terhadap orang itu, bukan kita tidak senang terhadap orang tersebut, tapi lebih kita menjaga hati kita supaya tidak terluka terlalu dalam, supaya hati kita terjaga, tetap tertata walaupun dalam emosi yang memuncak. Jadi diam adalah emas, itu benar. Diam adalah emas, adalah pilihan yang tepat daripada kita meluapkan emosi kita kepada orang lain. Atau mungkin lebih tepatnya, terkadang kita perlu menjauh biar tahu rasanya rindu. Demikian cara menghindari perilaku ghadab. Jadi materi sudah 2 yang Ibu sampaikan tentang menghindari perilaku tercela. Yang pertama nifak, yang kedua ghadab. Kesimpulannya anak-anak, Ibu harapkan dari anak-anak sekalian untuk menghindari 2 perilaku tercela tadi. Jadilah anak yang jujur, jadilah anak yang amanah. Qulil haq walau kana muron. Katakanlah walaupun pahit, katakanlah walaupun menyakitkan, itu lebih baik daripada anak-anak menjadi orang yang munafik. Kemudian yang kedua, stabilkan emosi, jaga emosi, jadi anak yang penyabar. Demikianlah anak-anak materi yang telah Ibu sampaikan pada bab 3, menghindari perilaku tercela. Tentunya harapan Ibu, anak-anak bisa paham apa yang telah Ibu sampaikan di awal sampai akhir tentang nifak dan ghadab. Kalaupun anak-anak ada yang belum jelas, ada yang ingin anak-anak sampaikan dan tanyakan, maka silakan anak-anak menuliskannya di kolom timeline e-learning madrasah di kelas masing-masing. Atau anak-anak bisa menuliskan di komen YouTube, karena video ini akan Ibu upload di YouTube. Jadi silakan anak-anak bertanya di situ, nanti akan Ibu jawab. Kita tutup materi kita bab 3 kali ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Tetap semangat.
tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker, jaga jarak. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.